bingung banget nih. Anakku nangis terus, bayiku ini. Jadi pagi, siang, malam nangis terus. Terus kemarin temanku bilang kalau bayi yang nangis terus tandanya ASIku gak cukup nih. Benar gak sih, Dok? Halo teman-teman, jumpa lagi di Kamis Medis dengan saya Dr. Nadia. Jadi biasanya nih kegalauan yang timbul lagi setelah ASI tidak keluar adalah ASIku cukup nggak ya? Kok bayiku nangis terus ya? Kita akan bahas ya di hari ini tentang gimana sih biar tahu tanda-tanda kecukupan ASI. Sebelumnya saya akan bahas dulu kenapa sih bayi itu butuh ASI. Jadi teman-teman, kalau teman-teman baca-baca nih literaturnya dari WHO atau WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri sepakat bahwa ASI tetap adalah makanan terbaik kandungan gizinya untuk bayi jika tidak ada indikasi medis. Apalagi untuk bayi di usia 0-6 bulan yang masih belum bisa dikasih apapun ya, termasuk pisang kerok dan lain-lain. Kalau ditanya nih kenapa sih butuh ASI, apa ya manfaatnya? Ternyata manfaat ASI ini bisa buat bayi dan juga ibunya. Jadi kalau untuk bayi sendiri, ASI ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh karena banyak zat-zat yang diperlukan untuk bayi biar daya tahan tubuhnya meningkat itu ada di ASI dan tidak ada di susu formula semahal apapun. Dan selanjutnya ASI ini bisa untuk pertumbuhan yang lebih optimal ke bayi atau anak dan juga perkembangan otaknya di 1000 hari pertama kehidupan. Dan juga ikatan ibu dan bayi akan jadi lebih kuat. Terus manfaat buat ibunya apa nih? Buat saya apa nih, Dok? Kalau misalnya saya mau menyusuin bayi saya. Nah, jadi ternyata beberapa penelitian menyebutkan bahwa risiko terkena kanker payudara itu lebih rendah pada ibu-ibu yang menyusui bayinya. Dan risiko terkena kanker rahim juga sama, lebih rendah pada ibu-ibu yang menyusui bayinya karena ini menyangkut tentang hormon. Terus menyusui ini adalah KB alami, teman-teman. Jadi teman-teman jika misalnya menyusui dan belum mens itu bisa menjadi KB alami yang jauh lebih murah ya dibandingkan memakai KB yang lain. Tapi tetap ada syarat dan ketentuan berlaku untuk KB alami ini. Nah, terus BB ibu yang menyusui itu biasanya lebih cepat turun nih. Kenapa ya? Itu dikarenakan kalori saat kita menyusui itu lebih banyak dibandingkan ibu-ibu yang tidak menyusui. Terus yang satu lagi yang paling utama adalah hemat. Karena ASI ini ya diproduksi oleh tubuh kita sendiri dan nanti kita nggak perlu nih beli-beli. Jadi kalau misal dikalkulasikan uang untuk membeli susu formula itu bisa digunakan untuk membeli hal-hal lain yang teman-teman bisa pengenin. Misalnya pengen beli skincare, mau beli make up, mau beli makanan biar happy, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kan bisa buat kita juga ya. Apa sih bedanya kandungan ASI sama susu formula nih? Kan kayaknya sekarang susu formula juga udah bagus-bagus ya. Nah, saya mau bahas nih. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat memang ada beberapa kandungan ASI itu ada di susu formula. Misalnya kita bahas ya, karbohidrat, lemak, protein, air, sekarang juga DHA atau ARA yang biasanya untuk perkembangan otak bayi itu sekarang udah ada di susu formula. Juga vitamin dan mineral. Tapi ada tapinya nih. Tapi tidak semua kandungan gizi yang ada di dalam ASI yang dibutuhkan bayi ada di susu formula semahal apapun. Jadi teman-teman bisa tahu nih, oh berarti saya udah menghemat terus bisa juga nih dapat manfaat yang lebih untuk bayi saya. Apa sih contohnya? Ada antibody, itu untuk daya tahan tubuhnya bayi. Makanya tadi kan manfaat ASI untuk bayi salah satunya adalah peningkatan daya tahan tubuh. Terus apa lagi? ASI ini mengandung anti alergi,
mengandung hormon, antivirus, dan juga antiparasit, dan juga faktor pertumbuhan untuk bayi dan juga enzim. Jadi dia betul-betul bisa mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, gimana sih taunya kalau ASIku ini cukup ya dok? Nah, biasanya suka banyak nih anggapan yang bilang kalau ASI itu cukup apa enggak, tandanya kita lihat nih bayinya rewel apa enggak. Kalau bayinya rewel, nangis terus, tandanya ASInya nggak cukup. Nah, ternyata anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena bayi menangis itu tandanya bukan berarti ASI yang kurang. Tangisan bayi ini adalah salah satu cara bagaimana bayi ingin berkomunikasi kepada orang tua atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kan bayi itu belum bisa ngomong ya teman-teman ya. Nah, gimana sih caranya dia biar bisa ngomong ke teman-teman tuh? Caranya ya lewat tangisan. Jadi tangisan itu bisa berarti banyak hal, tidak selalu tandanya ASInya kurang. Nah, gimana nih berarti buat taunya ini ASIku cukup apa enggak ya? Nah, ternyata indikatornya tuh bukan melihat dari tangisan bayinya gitu. Jadi ada yang bisa kita lakukan nih, misalnya adalah kita melihat tanda-tanda yang lebih objektif atau yang lebih memang bisa dinilai karena ada indikatornya. Yang pertama adalah melihat pampersnya atau popoknya. Apakah si bayi ini ganti pampers atau popok sebanyak 6 kali dalam sehari? Karena tandanya kalau dia tidak pipis sebanyak itu dalam sehari, tandanya dia bisa saja mengalami dehidrasi karena memang tidak ada air yang masuk, jadi dia memang tidak ada air yang akan dia keluarkan. Itu salah satu indikator yang pertama. Yang kedua adalah yang paling objektif adalah melihat berat badan bayi ini naik tidak sama di bulan-bulan sebelumnya misalnya. Jadi yang lebih gampang kan biasanya teman-teman akan cek berkala ke tenaga kesehatan untuk tahu gimana sih berat badan bayinya. Nah, itu bisa dilihat nih, jika pertambahan berat badannya itu memang sesuai dengan usianya, itu menandakan ASInya memang cukup. Selanjutnya, bayi terlihat puas menyusu. Jadi, gimana nih taunya kalau dia puas menyusu apa enggak? Jadi biasanya kan misal teman-teman menyusui bayi, nanti bayinya ini akan kelihatan lebih tenang, terus dia bisa terlihat senyum-senyum. Biasanya kalau misal teman-teman lihat deh, dia kalau udah kekenyangan tuh biasanya dia senyum-senyum dan mungkin bisa sampai tidur. Nah, ini menandakan ASInya itu sudah cukup. Nah, terus aku gimana ya biar tahu kalau ASI ini memang betul-betul aku bisa ngeluarin cukup nih? Nah, yang pertama kali yang perlu teman-teman sadari adalah sebetulnya setiap perempuan itu sekarang memang harus kita pahami banget ya, bahwa tubuh kita itu saat hamil di usia kehamilan 16 minggu, sekitar 16 minggu itu sebetulnya sudah memproduksi ASI. Tapi karena adanya hormon saat kehamilan, ASI ini tidak langsung keluar begitu saja. Jadi sebetulnya memang tubuh kita tuh sudah memproduksi dari sejak kehamilan. Nah, buat teman-teman yang habis lahiran kan ASInya biasanya keluarnya mulai sedikit ya. Tapi teman-teman harus sadar, oh tubuh aku itu sebetulnya memproduksi ASI. Dan sebetulnya saya biasanya menganalogikan biar gampangnya bahwa sebetulnya proses antara bayi menyusu dan juga ASI ini dibuat di tubuh itu sebetulnya seperti proses kita memesan makanan, teman-teman. Jadi yang paling pertama yang harus teman-teman sadari adalah ASI ini akan dibuat oleh tubuh dan diproduksi oleh tubuh jika si pelanggannya, si bayinya itu membutuhkannya dalam jumlah yang lebih banyak. Jadi semakin sering teman-teman menyusui bayi, itu membuat semakin banyak produksi ASI di dalam tubuh.